Makanya Ramadan targetin sebanyak mungkin waktu Anda, katakanlah dari subuh sampailah mau buka itu, Anda sudah mulai harus punya target berapa lama waktu Anda bersama Quran dan jangan mau diganggu. Entah itu secara kualitas, entah itu secara kuantitas, dan percayalah demi Allah itu akan menghilangkan banyak penyakit-penyakit emosi dalam diri kita, penyakit jiwa, penyakit hati, bahkan termasuk penyakit fisik. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di momen insyaallah besok pintu rahmat, pintu ampunan, pintu surga itu Allah buka lebar-lebar untuk kita semua. Yang mudah-mudahan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar bahwa kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Kebahagiaan pertama adalah saat mereka berbuka puasa dan saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, puasa yang sejatinya atau Ramadan yang sejatinya disiapkan Allah untuk menyusun ulang hati-hati hamba-hambanya yang remuk oleh dunia. Ramadan yang disiapkan Allah untuk menyusun kembali pikiran-pikiran hamba-hambanya yang sudah terlalu banyak dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang tidak penting dan tidak perlu. Ramadan yang disiapkan Allah untuk mendefrak ulang hati-hati kita yang terpecah belah, tidak tahu mana yang harusnya kita merasakan bahagia, mana yang harusnya kita merasakan kesedihan. Itulah sebenarnya tujuan besar dari Ramadan dan puasa di 30 hari ini, yang sungguh di situ semua ada tujuan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Tujuan besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan tentunya dengan ibadah tersebut yang mungkin kalau kita bandingkan antara sesuatu yang nyaman dan menyenangkan buat kita, pasti kita akan merasakan bahagia di situ. Tapi menarik ya, di Ramadan atau di puasa kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala justru malah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak nyaman di situ. Di Ramadan Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang justru tidak menyenangkan buat kita sebagai seorang manusia. Sering saya tanya di banyak kajian saya, jamaah sekalian, bahwa antara diberi pilihan kita untuk makan dan berpuasa, maka pasti kita akan memilih untuk makan karena lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan makan. Tapi ada hadis yang menarik yang tadi saya sampaikan di depan itu, bahwa ternyata Nabi kita alaihi salatu wassalam malah justru mengatakan kebahagiaan orang berpuasa. Jadi dari awalnya sendiri bahwa orang berpuasa itu pasti bahagia gitu loh. Itu sudah menjadi satu hal yang catatan penting dan suatu hal yang menjadi jangkarnya kita, bahwa sesungguhnya puasa itu membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Karena memang di situ kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menahan sesuatu yang menyenangkan buat kita, yaitu makan. Kalau orang-orang sains menyebutnya delay gratification, satu bentuk penundaan rasa senang gitu kan. Maka sering saya sampaikan bahwa masalah kita di manusia modern zaman sekarang ini adalah kita sudah terlalu dimanjakan oleh sesuatu yang sifatnya instan, cepat, nyaman dan mudah gitu kan. Maka di Ramadan seperti ini, ketika kutiba alaikumusiyam, kata Allah, kami wajibkan pada mereka untuk berpuasa kepada kita semua, maka di situ mau seenak apapun, mau senyaman apapun, dan bahkan mau seantusias apapun, ketika di situ ada kutibanya, diwajibkan, maka kita harus menunda semua kesenangan itu. Kita harus menunda semua kesenangan. Pertanyaan saya sekarang, apa yang akan kita dapat? Nah, gitu kan. Apa yang akan kita dapat dari menunda kesenangan itu? Sadar tidak sadar sebenarnya di 11 bulan ya di luar Ramadan, banyak orang yang hari-harinya tidak jauh-jauh dari men-scrolling sosmed. Maka teramat sangat disayangkan kalau seandainya ada orang-orang yang di Ramadan itu, jemaah sekalian, dia tidak menghentikan kebiasaan-kebiasaan jiwanya yang tidak baik. Ya, itu satu. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, puasa itu ada syaratnya ya. Puasa itu ada syaratnya, atau puasa Ramadan mobil khusus itu ada syaratnya secara khusus ya. Syarat-syarat yang kita tahu bahwa di situ, atau mungkin Nabi mengancam ya, atau mungkin Allah sudah mengancam, aku tidak butuh laparmu, hausmu sepanjang engkau tidak menjaga hatimu dan jiwamu. Betul gitu ya. Makanya orang yang berpuasa sesungguhnya yang mau didetoks oleh Allah, yang mau dibersihkan oleh Allah, yang mau disucikan oleh Allah, sebenarnya bukanlah jasad itu sendiri. Karena problem kita sering dengar kan dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad, kata Allah, bahwa dalam hati orang-orang kafir itu, manusia lah kata Allah kayak begitu, itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, dan Allah tambahkan lagi penyakit tersebut. Maka masalahnya kita di zaman sekarang memang bukan masalah fisik gitu kan, bukan. Percayalah, saya sampaikan ini, sebenarnya masalah kita adalah bukan masalah fisik. Banyak orang yang, mohon maaf ya, makan yang gak sehat, benar-benar gak sehat, tapi badannya sehat, banyak kok. Tapi yang itu namanya apa namanya? Ada orang yang katakanlah dia hidup sehat, makan sehat, ini bukan sebagai justifikasi bahwa berarti kita nggak perlu makan sehat, enggak, bukan. Yang saya maksud apa? Kita nggak tahu hati orang itu apa. Makanya sebenarnya Ramadan itu, jamaah sekalian, atau puasa itu, ya caranya Allah atau caranya yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi wasallam untuk apa? Untuk sebenarnya ya yang tadi ya tujuan besar daripada syariat itu, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mensucikan jiwa. Maka sesungguhnya Ramadan ya adalah satu training ya. Training buat siapa? Training buat apa? Sebenarnya bukan training buat jasad. Sebenarnya gampang-gampang saja kok ya. Seseorang itu meninggalkan makan, minum dan seterusnya, gampang sebenarnya. Asli itu gampang sebenarnya. Kalau itu dilandasi dengan keimanan. Maka temanya kalau sudah masuk ke keimanan, maka tubuh ini pasti akan ngikut sengikut-ngikutnya sebenarnya. Aslinya kayak begitu. Sel-sel tubuh kita ini kalau sudah masuk dalam konteks perintahnya Allah, maka lelahnya kita bahkan kadang-kadang kita tidak rasakan. Contoh, orang haji itu lelah loh. Orang haji itu lelah. Jadi di titik ini kita akan mendapatkan bahwa ternyata sebenarnya kalau kita bicara tentang
sesuatu yang nggak nyaman buat diri kita itu, jamaah sekalian, kalau dia ada alas keimanan di situ, justru di situ kita merasakan kebahagiaan, paham ya? Tadi saya sampaikan di awal, antara makan sama puasa, lebih enak makan, lebih nggak enak nggak makan, lebih nggak enak nggak makan gitu loh, atau puasa. Tapi menariknya apa? Nabi katakan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa artinya apa? Ketika dia dialasi oleh iman, maka yang terjadi adalah justru malah yang kita rasakan kebahagiaan. Sama juga kayak haji, gak gampang haji itu, sangat gak gampang. Mulai dari ngantrinya, bayarnya, di sananya, gak gampang. Tapi tanyalah kepada semua orang-orang yang pergi haji, apakah mereka bahagia? Demi Allah mereka bahagia. Demi Allah mereka bahagia. Bahkan tanyalah kepada mereka lagi, apakah mereka mau ngulang? Demi Allah mereka akan jawab, pengen ngulang. Gitu loh. Itulah dahsyatnya ibadah. Ya, yang pada akhirnya ini yang sebenarnya saya kalau bongkar-bongkar tentang puasa ini itu Masya Allah, maka sebenarnya nanti ketika kita bicara Ramadan dan puasa, gini loh kita, jadi mulai katakanlah hari ini ya, hari ini malam ini tarawih segala macam termasuk sholat malam nanti malam insya Allah biiznillah, kita sudah harus mulai mendiagnosa penyakitnya kita apa. Baik, yang saya maksud di sini bukan penyakit fisik, bukan. Contoh mungkin penyakit tergesa-gesa, itu penyakit. Penyakit merasa enggak pedean, itu penyakit. Penyakit ada kesombongan dalam hati. Cara ngetes kita ada kesombongan itu gimana? Gampang. Kalau kita melihat orang lain bahkan secara status ya, orang itu maaf bodoh bahkan idiot, ya goblok mungkin bahasa kita gitu ya, tidak tahu apa-apa, lalu muncul dalam hati kita, orang bodoh, itu sombong. Itu sombong. Pertanyaan saya sekarang, apakah orang bodoh itu lebih baik dari kita? Belum tentu. Itu maksudnya. Makanya Ramadan itu dijadikan waktu kita mendiagnosa ini penyakit dalam jiwa atau hatiku ini apa sebenarnya, yang di Ramadan itu kita mulai perbaiki dan kita obati gitu loh. Kalau secara fisik, jangan tanya. Secara fisik nih, secara fisik, Anda mau sebut apa? Hipertensi, kelar dengan Ramadan, dengan puasa beneran. Darah tinggi sama tuh hipertensi, apalagi jantung kelar dengan Ramadan. Kanker apalagi, autoimun juga sama. Penyakit apa? Kewanitaan, mau tumor, kista, itu semuanya itu akan menurun keadaannya, kesakitannya atau derajat ketika Ramadan. Kenapa? Ketika puasa. Kenapa? Karena memang yang namanya puasa adalah obat anti peradangan yang paling baik. Atau puasa itu obat anti peradangan yang paling efektif. Artinya apa? Kalau Anda tanya ke saya, jamaah sekalian tanya ke saya, berarti obat anti radang itu sebenarnya maksudnya apa? Obat anti radang yang saya maksudkan di sini lebih banyak radangnya dalam diri seseorang itu radang fisik, mungkin karena jantungnya, kankernya segalanya, atau radang hati. Radang hati. Dari mulai hatinya meradang karena sombong, dari mulai hatinya meradang karena dendam, dari mulai hatinya meradang karena nggak kepedean, merasa nggak dihargai dan segala macam. Itulah radangnya sebenarnya. Gitu. Itu radang. Makanya saya itu paling takut ketika ngelihat ujiannya orang. Saya sih nggak merasa saya berilmu, tapi ujian orang-orang berilmu di luar sana tuh berat. Kenapa? Ketika mereka dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus tiba-tiba ketika melihat orang lain yang katakanlah tidak berilmu atau bodoh, muncul dalam hatinya ada kesombongan, selesai hidupnya. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, sebesar biji zarrah pun kalau ada sombong dalam hati seseorang tidak akan masuk waliyauzubillah. Demikian juga dengan orang yang itu nanti perginya kemana? Perginya kesombongan itu nanti perginya ke kebencian gitu, nanti turunan itu. Dia merasa sombong, merasa lebih baik kepada orang lain.
Sehingga apa? Yang terjadi, walah ilmu gitu doang. Makanya kalau saya itu takut banget gitu ya, ada orang-orang yang ngomongin tentang agama, bicara tentang agama katakanlah, kemudian tadilah ada selipan-selipan kesombongan dalam dirinya, taunya dari mana? Mungkin dia tidak akan ngomong, tapi ngomongin orang lain, itu repot. Bahaya. Karena sombong tuh kan kata Nabi SAW, Nabi bilang ada dua. Kalau disebut dengan sombong maka dua. Yang pertama apa? Yang pertama menolak kebenaran, itu sombong. Satu. Yang kedua apa? Merendahkan atau meremehkan orang lain. Jadi mau kata seseorang itu cantik, dia kah ganteng, dia kah kaya, dia kah berilmu dengan gelar panjang, ketika dia berhadapan dengan orang muncul, aku lebih baik dari dia, itu sombong, confirm. Pertanyaan saya sekarang, apakah orang-orang kayak begitu yang sombong kayak begitu tuh ketika dipelihara terus sombongnya, itu tidak akan berubah menjadi penyakit fisik? Jawaban saya demi Allah, iya, akan berubah menjadi penyakit fisik. Karena manusia, katalah kalau tema tentang sombongan, manusia itu tidak tidak disiapkan Allah untuk sombong. Lah apa yang mau disombongin? Kan nggak ada yang bisa kita sombongin, beneran nggak ada. Sekarang saya tanya, mau sombongin apa? Nyombongin jantung kita, jantung Anda, jantung saya sekarang berdetak tanpa Anda perintahkan. Darah dalam aliran tubuh saya, dalam tubuh Anda sama, berjalan mengalir tanpa kita perintahkan. Lah gitu kok ngaku sombong? Gitu loh. Belum lagi yang lain. Jadi sebenarnya radang yang sesungguhnya itu adalah radang karena penyakit-penyakit hati. Aku lihat dia tuh, lihat muka dia tuh mendidih darahku. Maksudnya kata-kata gitu muncul, gitu kan? Aku lihat muka dia tuh muak. Aku melihat muka dia tuh mau muntah aku. Siapa engkau? Gitu loh. Nah itu yang sebenarnya maksud saya sebagai persiapan kita di Ramadan ini, coba kita list masalahku itu apa dalam hatiku itu, ya, apa masalahku? Apa kurang berterima kasih, kurang bersyukur, ya, atau kurang apa? Tanya sama diri sendiri, ngobrol sama diri kita sendiri, dipegang tuh dadanya. Atau mungkin merasa selama ini menjadi sosok manusia yang paling banyak ujiannya. Mungkin ada orang yang merasa kayak begitu. Padahal ujian yang gak ada apa-apa. Ya, saya beberapa waktu lalu dapat kiriman pesan dari seseorang yang 5 tahun gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Mau bunuh diri dia katanya. Gara-gara gak bisa tidur doang. Iyalah, orang gak bisa tidur itu parah loh. Gak enak banget, gak bisa, udah datang ke psikolog, psikiater, dokter ini, dokter, gak ada solusi. Dia tanya saya, saya bilang, gimana ya, saya gak bisa banyak kasih jawaban juga karena terbatas kan. Gitulah. Maka kembali ke tema ini jamaah sekalian, bahwa sebenarnya kalau kita lihat Ramadan itu ya memang, atau puasa itu caranya Allah untuk memperbaiki semua berantakan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, termasuk sini. Ada satu tempat dalam otak kita namanya prefrontal cortex namanya. Prefrontal cortex itu adalah tempat mengambil keputusan. Kalau orang prefrontal cortex-nya itu tenang, bagus, dan normal, dan baik, dalam kondisi baik, maka dia tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dia akan disiplin, dia akan tenang. Itu kalau prefrontal cortex-nya bagus. Pertanyaan saya sekarang, ya, bagaimana caranya Allah mengatur prefrontal cortex kita tenang selama Ramadan? Banyak sekali. Salah satunya apa? Hampir boleh dikatakan kita itu ya, secara umum manusia lah ya, maksudnya seorang muslim ya, kita jarang sholat sunnah sampai 1 jam 2 jam, jarang. Betul?
Sholat sunnah oke, duha lah katakanlah sehari ya. Oke, kalau malam katakan sholat tahajud ya setengah jam adalah oke lah. Tapi jarang sampai sejam, 2 jam, kita kan jarang. Coba lihat, kayaknya kita dipaksa, kalau puasa kan dipaksa oleh Allah untuk merasakan kebahagiaan yang kita rasakan dengan ditundanya kesenangan kita itu. Tapi kemudian ada budaya yang muncul di situ. Ya bukan budaya, ada syariat yang muncul di situ berupa sunnah Nabi. Salah satunya adalah menghidupkan malam ketika Ramadan dengan sholat malam. Yang itu bukan setengah jam, bukan 10 menit, bukan 15 menit. Supaya apa? Supaya prefrontal korteksnya tenang. Anda nggak bisa pegang handphone, Anda nggak bisa lihat short, Anda nggak bisa lihat YouTube, Instagram, nggak bisa. Anda dipaksa untuk menormalkan dia yang selama ini kacau dengan pengen tergesa-gesa. Itu dahsyatnya Ramadan. Satu, yang agak naik sedikit akalnya dan imannya, letakkan handphonenya sama dia, jauhkan itu, dia bertilawah. 1 juz dia harus baca, dia targetkan baca. Maka Ramadan ini coba cari rival, teman kompetisi bareng. Yuk kita bulan ini kenceng-kencengan dalam urusan Al-Quranan. Mau khatam Quran terserah. Ada beberapa mengatakan, oke, Ramadan tuh bagus kalau Anda mulai meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam interaksi kita dengan Quran. Nanti saya jelaskan kenapa. Kenapa tadi pagi saya baca ada satu tulisan sehingga saya mungkin seorang tabi'in ini waktu meninggal, lihat, waktu meninggal beliau itu jamaah sekalian disebutkan ya. Dia menangis waktu menjelang ajalnya tiba, dia menangis itu, kemudian dia menunjuk ke satu tempat di ujung rumah dia itu, kemudian beliau mengatakan pada keluarganya, kenapa engkau menangis? Atau mungkin keluarganya nanya, kenapa engkau menangis, kata dia. Tahu nggak nangisnya kenapa? Di tempat itulah dia bilang, aku menghantamkan Al-Quran 18.000 kali selama hidupku, kata dia. Maksudnya apa ini? Ketika mau meninggal pun yang diingat itu adalah kenangan-kenangan ketaatannya dia. Kenangan-kenangan ketaatan dalam diri seseorang itu, itulah sebenarnya obat yang paling mujarab. Obat, kenangan ketaatan. Maka kalau Anda ada seseorang lagi gundah gulana, gelisah, bingung, masalah berlimpah ruah, dan dulu dia pernah umroh katakanlah ya, dia pernah umroh atau haji, dan di umroh haji itu dia banyak mendapatkan kenangan ketaatan atau banyak mendapatkan hidayah taufik dari Allah, sampaikan pada dia misal nih dengan kalimat, mudah-mudahan tak lama lagi engkau akan umroh, berubah tuh hatinya, percayalah. Atau ada orang yang punya rezeki, ngasih tahu sama dia, ada rezeki nih, kau pergilah umroh, pasti berubah. Itu sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala mau berikan kepada kita di Ramadan dengan diatur, didisiplinkan kita. Gak makan, dipaksa untuk sholat malam, hampir ya, saya berhusnuzon, hampir sebagian besar orang Indonesia sholat malam di Ramadan. Yang biasanya sholat malam itu jarang, sebulan mungkin tahajud. Makanya di Ramadan disebut dengan qiyam. Qiyam itu sholat malam. Dihitung sejak kapan? Sejak Isya sampailah ke menjelang subuh. Itu sholat malam. Yang nggak bisa bangun malam nggak apa-apa. Itu dihitung sholat malam. Makanya di situ sebutkan bahwa orang-orang yang ketika sholat tarawih itu entah 23 kah, entah 11 kah dia, dan dia selesaikan dengan witir bersama imam, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang sholat malam semalam suntuk. Maka kalau nanti ketika Ramadan Anda sholat, jangan berhentikan sholat Anda sebelum witir, saran saya. Selesaikan aja. Nanti mau witir malam, ya mau witir malam ya nggak apa-apa. Nanti malam kalau mau sholat malam lagi nggak apa-apa, nggak usah pakai witir. Ya, bahkan yang unik dan
pernah dimarahin oleh seorang guru ya, imam di salah satu masjid di daerah Jakarta ini. Masjidnya itu 23 rakaat. 20-nya tarawih, 3-nya witir. Kemudian ada orang ya nggak mau ikut 23, akhirnya 10 atau 8 dia ngambil narik diri, memisahkan diri terus ke belakang, dan di belakang sholat witir. Nggak boleh, dimarahin sama imamnya. Nggak boleh lah. Jadi kalau memang mau cari sholat yang 11 rakaat, cari aja masjid yang sholat 11 rakaat. Jangan pergi ke masjid yang 23. Supaya apa? Selesai witirnya dengan imam dan dicatat sholat semalam suntuk. Itu pedoman. Ini jangan sampai ya, maksud saya gini, jangan sampai di Ramadan pun kerasnya hati seseorang itu, kerasnya hati gitu masih kita pertahankan, padahal cuman urusan ibadah kayak gitu doang gitu loh. Apa susahnya kalau capek lah sebentar tuh, nggak setahun juga capek 23 rakaat kan gitu loh. Sampai di kayak begitu pun artinya apa? Orang kayak begini bisa kemungkinan besar puasanya belum membentuk dan memperbaiki hati atau jiwanya, kemungkinan besar gitu loh. Contoh mungkin baca Quran gitu kan, baca Quran 1 halaman, setengah halaman sudah lihat handphone, sudah terganggu. Nah itu tuh ada masalah tuh kayak gitu tuh dengan hatinya. Sehingga tugas kita apa? Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya, saya kemarin menangis saya sendirian, pas lagi sendiri saya nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil nangis ya, nggak ada orang. Maka ya jangan ada orang lah, nggak boleh, nggak seru kalau ada orang tuh. Makanya kalau saya kadang-kadang kalau sholat malam sama jamaah rame-rame atau apa gitu tuh pengennya matiin aja lampunya biar nggak kelihatan bengkak-bengkak matanya gitu. Saya nangis panjang, ada mungkin setengah jam saya nangis sambil berdoa. Tahu nggak saya nangis kenapa? Takut saya tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Saya takut amal saya tidak diterima di Ramadan ini. Takut segala macam gitu. Ya tapi buat saya yang merasa ya masih terlalu banyak kesalahan, kekeliruan, mungkin dosa, maksiat yang saya kerjakan, katalah kayak begitu. Jadi Ramadan ini tuh kayak tuh angin segar, tapi satu sisi takut gitu loh. Tapi kayak begitu tuh lagi kayak begitu. Tiba-tiba saya ingat gitu kan kata-kata Allah, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim," kata Allah, "la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwa sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Tenang lagi gitu kan. Sampai saya anunya tuh mikirnya tuh, ya Allah mudah-mudahan ada salah satu sedekah saya, amal saya yang Kau terima. Para salaf zaman dulu tuh, salaf orang-orang solehnya, begitu yang mereka lakukan ketika Ramadan, ketakutan, nangisnya mereka tuh di samping mereka takut dengan siksanya Allah, dosa segala, meskipun nggak banyak-banyak dosa juga kayak kita kayak begini, mereka takut amal mereka tidak diterima. Pertanyaan saya sekarang, amalan diterima itu yang seperti apa? Nah, Nabi jelaskan, pasti dari hati yang ikhlas, hati yang baik gitu loh. Yang kita semua di sini, saya, Anda, semua pasti punya penyakit hati. Mungkin gara-gara beli sesuatu, entah barang sesuatu, merasa kita orang kaya, merasa kita orang berduit, merasa kita orang punya dan seterusnya. Mungkin karena tempat tinggal begini begitu sekali, kita merasa, oh aku punya duit, ya sana orang miskin. Mungkin tidak tahu. Gak ada gunanya kayak begitu. Apa gunanya? Di sisi Allah ada manfaat? Gak ada. Gak ada. Atau mungkin merasa aku nih orang nggak punya, miskin segala macam. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu di sisi Allah kayak begitu? Belum tentu. Allah ingin hibur kita. Allah ingin mengatakan pada kita, ya, sepanjang hatimu itu baik, sepanjang hatimu itu bersih dari kebencian, kemarahan, dendam, apalagi
hasad segala macam, dan hati itu hati yang terus terpaut pada aku, kata Allah, maka aku akan bersamamu. Gitu. Tidak perlu kita merasa, tidak perlu. Dan Ramadan itu karena kita tahu, kita baca ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kata Allah kan. Berarti obat yang sebenarnya buat radangnya hati kita itu apa? Quran. Artinya, kalau tadi tema tentang, saya menyebutkan tentang sombong, kemarahan, kebencian, ya, merasa lebih baik dan seterusnya, itu katakanlah kita rasakan di situ, maka sesungguhnya saya katakan itulah penyakit. Tak boleh. Kalau perlu katakanlah tahun ini misalkan nih, misal ya, dengan beli baju itu, beli baju baru apa segala macam, tiba-tiba ada satu keluarga itu merasa, wah alhamdulillah nih, baju kita lebih baik pada keluarga. Dengan beli baju, dosa beli baju, biasa aja. Atau dengan ngecat rumah, ternyata dengan ngecat rumah itu muncul perasaan-perasaan, wah rumahku bagus nih, cantik nih, tak usah cat. Allah nggak butuh gitu-gituan. Kan sudah jelas, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, kata Allah. Yang Allah lihat itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya Allah memperbaiki hati-hati kita yang remuk, yang bermasalah? Ya, salah satunya dengan cara apa? Paling gampang itu, jangan tanya. Paling gampang kita mendekatkan diri kepada Allah itu dalam kondisi kita tidak makan atau lapar, namanya puasa. Itu paling gampang. Makanya secara hati kita, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa salah satu penyebab kerasnya hati adalah terlalu kenyang atau kekenyangan. Itu penyebab kerasnya hati. Pertanyaan saya sekarang, ketika kerasnya hati dirasakan oleh seseorang, apakah kerasnya hati itu membuat dia gampang berkomunikasi dengan Allah? Enggak. Saya itu ya bukan ngerasa soleh-soleh banget, enggak lah. Tapi lagi hati itu bagus banget hubungan sama Allah ya. Gumaman dalam hati saya itu, keinginan saya dalam hati saya itu, yang harusnya itu harus saya sampaikan dalam bentuk doa permintaan pada Allah. Kadang-kadang ketika saya cuma bergumam dalam hati, ya Allah aku pengen begini nih. Contoh begini ya, ketika saya dengan teman gitu ya, saya tiba-tiba kelintasan gitu, hati lagi bagus ya, saya pengen banget temen tuh bawain makanan dalam hati itu, bawa gitu loh. Makanya sebenarnya Ramadan adalah momen di mana apa? Hati kita itu kan lagi lembut-lembutnya. Makanya saking lembutnya hati kita itu gampang banget kita berkomunikasi dengan Allah. Dan Nabi SAW jelaskan bahwa salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang sedang puasa. Maka dari sejak kita sahur sampailah kita berbuka puasa itu semuanya mustajab. Maka kalau mau bergumam, gumamanlah dengan gumaman yang baik. Contoh, ya Allah pengen gitu, misalkan ya, pengen gitu suamiku lebih soleh lagi, gumamin aja. Ya Allah pengen gitu suamiku baca Quran tuh ya 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, gumamin aja terus. Semakin banyak gumamannya, dan saat itu malaikat Allah pasti mendengar. Amin kata malaikat, Allah kabulkan. Atau apalagi caranya, saya kasih tipsnya. Cara paling mudah untuk kita mendapatkan apa yang kita mohon kepada Allah tanpa kita mendoakan untuk diri kita sendiri, dengan cara mendoakan orang lain. Contoh nih, ada tetangga sebelah rumah, misalnya, anggaplah katakanlah kontrakan gitu, dia anaknya banyak, motornya cuma 1, kadang-kadang sama istri di belakang anak 3 atau 4, kadang-kadang 1 motor tuh dicukup-cukupin. Kasihan kan lihatnya kan? Bagaimana caranya? Ya Allah,
berikan rezeki untuk dia agar dia bisa beli mobil. Yang ngedoain itu katakanlah nggak punya mobil. Itu malaikat akan mengatakan apa? Oleh kami. Pertanyaannya sekarang, untuk mendoakan orang kayak begitu, mustahil kalau orang itu punya penyakit. Penyakit apa? Apa? Pelit. Iyalah kan? Mana mungkin orang mau doain kalau penyakit-penyakit pelit? Enak aja, gue aja belum punya. Kenapa gue doain lu? Itulah tanda orang pelit. Makanya nanti Ramadan itu adalah momen sebenarnya apa? Kita sudah mulai tuh mengatur ulang. Ya, frekuensi hati kita diatur, ya. Ritmenya diatur segala. Sehingga yang banyak tuh gumaman-gumaman baik segala, zikirnya kita, termasuk juga Anda sudah mulai men-setup contoh. Siapa di sini yang pengen rezekinya berlimpah? Saya juga mau kan. Siapa yang pengen punya bisnis yang bagus? Saya. Punya anak keturunan yang banyak? Saya. Katakanlah gitulah. Apalagi misalkan punya sungai apa segala macam diampuni Allah. Misalkan kayak begitu. Caranya gimana? Gampang. Terus berdoa, enggak usah. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar. Ngapain? Istighfar. Targetin Ramadan nanti. Sehari aku minimal istighfar. Jangan 100, 1000. Yang gede-gede sekalian. Ngomong lagi puasa kan? Astagfirullah. Jadi gini. Setiap zikir-zikir itu jemaah sekalian, kita istighfar, hauqallah itu maksudnya la haula wala quwata illa billah, hasbunallah la ilaha illallah. Itu semua punya efek ke jiwa beneran. Hasbunallah, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, itu salah satu zikir untuk ketika seorang itu merasa takut. Kan penyakit kita itu sedih, takut, malas, pelit gitu kan. Kan gitu. Itu zikir-zikir itu nanti di luar Al-Quran itu akan memperbaiki dan mengobati dan kayak ngulitin gitu loh. Ngulitin bagian-bagian yang rusak itu dibersihkan sama dia untuk digantikan dengan zikir-zikir tadi. Maka ditargetin nanti Ramadan. Oke, aku kalau katakanlah nggak 1000 nggak apa-apa. Aku mau zikir istighfar 1100 kali, subhanallah 100 kali, astagfirullah alhamdulillah 100 kali, tasbih, tahmid, tahlil 100 kali, kemudian baca lagi la haula wala quwwata 100 kali dan hasbunallah. So gitu terus gitu. Yang terjadi apa? Lihat, Anda akan tenang. Gak ada kecemasan sekalipun yang ada dalam. Jadi terus yang dendam itu nanti pelan-pelan akan hilang. Sehingga yang muncul apa? Gampang nangis, gampang netesin air mata. Itulah yang kita kejar selama Ramadan. Pertanyaan sekarang, kalau sudah kayak begitu, kira-kira gula darah turun nggak? Nggak tahu kan? Sih turun. Darah tingginya turun nggak? Turun. Jadi kan orang yang makan ya, orang yang makan makanan nggak sehat, sering saya sampaikan itu kan, makan ya sebenarnya mereka tahu itu nggak sehat, cuma mereka makan itu dalam rangka mempertahankan kerasnya sikap dia. Belum dapat hidayah, sudah tahu itu keras gitu loh. Dan memang faktanya begitu, makanan-makanan nggak sehat itu yang banyak gula olahannya, banyak lemaknya segala macam, itu sebenarnya akan menyebabkan pengerasan pada pembuluh darah. Yang sebenarnya pengerasan pada pembuluh darah itu ya aslinya berasal dari jiwa dan hatinya yang keras. Jadi kalau Anda mau lembut hatinya di Ramadan, saran saya apa itu? Caranya gini, ini kan kita lihat aja nanti cara kayak mungkin ngupas bagian hati kita yang keras itu loh. Contoh begini, kira-kira di sini yang rencana Ramadan nanti takjilnya gorengan, coba angkat tangan. Nah, gak usah lah. Takjilnya gorengan.
Sudah tahu nggak gorengan itu nggak sehat? Tahu. Terus kenapa dimakan? Boleh saja lisan kita mengatakan ya enak apa segala macam, boleh aja. Tapi sebenarnya kita masih mempertahankan sikap kerasnya kita untuk mempertahankan rasa yang sebenarnya itu pun ya oke lah bilang enak, tapi ada kok yang enak dan sehat gitu loh. Ada, cuman nggak mau aja gitu loh. Nggak maunya karena apa? Ayo jawab. Mau jawab, malu sendiri. Nggak maunya kenapa? Keras hati kan? Apalagi kalau dikasih tahu nggak mau, ya keras lah. Sudah apa lagi? Maka yang dia makan itu untuk apa? Mempertahankan kerasnya hatinya. Masuk? Masuk. Nabi, oke lah, makin lihat, makanya saya ngomong begini, apakah saya berharap Anda berubah? Alhamdulillah berubah. Kalau nggak berubah gimana? Ya nggak apa-apa, saya nggak baper juga. Kan yang rugi siapa? Sendiri. Udah dikasih Ramadan gitu kan, dibatasi makannya, masih juga makannya sama kayak bulan yang lain. Itu namanya apa? Bukan bodoh. Bodoh lah apalagi. Lah pertanyaan saya sekarang, oke, ada lagi mana? Tapi kan itu halal, iya, nggak usah dibentur-benturan dengan halal haram. Ini kita bicaranya adalah antara halal mana yang baik dan lebih baik kan gitu. Jangan dibentur-benturin situ sebagai alasan untuk mempertahankan kerasnya hati. Dan kebodohan. Pertanyaan berikutnya, bodoh itu penyakit nggak? Ini nggak saya bongkar-bongkar aja nih. Makanya nanti kalau ngirim takjil ke masjid Darussalam atau masjid dekat rumah, tolonglah jangan lagi yang mewakili kerasnya hati Anda. Itu maksudnya. Kira-kira orang makan minyak begitu tiap hari, keras nggak pembuluh darahnya? Sudah lah, udah tahu jawabannya. Tapi masih dikerjain nggak? Masih. Kenapa jawabannya enak kan gitu? Sampai kapan mau kayak begitulah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Aja nanti muncul lagi tuh alasan itu kan. Nanti gimana itu abang-abang yang jual gorengan? Kayak gitu kan? Pada aja alasannya. Anda punya 1.000.001 alasan untuk tidak mau berubah, dan Anda punya 1.000.001 alasan juga untuk berubah. Pilihan. Makanya Ramadan itu, ayo berubah beneran. Gitu loh. Makanya orang tanya saya, dokter kalau Ramadan makannya apa? Boro-boro makan. Saya Ramadan tuh ngurangi makan sejadi-jadinya. Gak ada ceritanya. Ibarat kata saya ikat ini leher hawa nafsu saya itu sudah selesai. Bulan ini kau ikut aku, bukan aku ikut kau. Udah gitu mainannya saya. Tabok-tabokan. Kadang-kadang kita itu dikasih tahu baik-baik gitu, susah ikutnya. Contoh begini, siapa yang mau memaafkan atas kesalahan orang lain yang menzolimi dia? Enggak mau, sampai kiamat gak bakal maafin. Nah gitu ya. Kalimat kan muncul begitu. Nah kayak begitu cara itunya gimana? Cara membuat dia sadar gimana? Oke, mau maafin atau mau kanker? Anda maafin kan? Gitu. Nah kita tuh kadang-kadang perlu begitu. Soalnya dikasih tahu baik-baik susah. Buat diri sendiri ya. Makanya saya sama di Ramadan itu enggak ada cerita lagi, kau ikut aku sekarang. Enggak ada ngomong sama hawa nafsu saya. Enggak ada cerita. Udah, sekarang saya tanya sekali lagi. 11 bulan itu kita lebih banyak overeating atau berlebihan makan atau kurang makan? Terus kenapa di bulan Ramadan inflasi kita tinggi? Indonesia loh, inflasinya kan tinggi untuk Ramadan kan? Kenapa? Semua dibeli, semua dibeli dan tampak enak. Apalagi menjelang asar ke maghrib,
Semua tampak enak. Makanya jangan banyak ngabuburit waktu jam itu. Godaannya banyak. Tolonglah. Gitu. Supaya apa? Nah, supaya tadi prefrontal cortexnya mulai benar, disiplin mulai dapet, dia mulai tidak tergesa-gesa, dia mulai cerdas dan mulai tenang, mulai lembut dan banyak banget yang lainnya. Lelah, nggak apa-apa lelah. Kalau perlu ya mungkin yang Bapak Ibu yang pernah umroh Ramadan ya, itikaf apa segala macam itu kan, itu waktu tidurnya sedikit banget tuh. Kalau dulu sholatnya kan 23 rakaat, itu kan mereka rata-rata tidur di malam hari itu cuma 2 jam atau 3 jam. Jadi sholat sampai jam 11:30 malam, habis itu pulang ke hotel, nanti istirahat bentar, nanti jam 1:30 atau jam 2 sholat lagi sampai subuh. Jadi akhirnya tidurnya itu di pagi hari. Ya enggak apa-apa. Maka di Ramadan itu justru malah waktunya kita ngapain? Berlelah-lelah untuk beribadah. Bukan berlelah-lelah untuk makan, untuk betul Bu. Udahlah, apa orang 3 butir kurma, air segelas sudah cukup untuk sampai sholat tarawih pecah rela. Dulu. Hah? Tarawihnya berapa dulu, Dok? Kita tuh banyak cadangan apa? Tenaga. Coba aja pegang pinggangnya itu. Nanti di rumah, nggak usah sekarang. Pegang pinggangnya, pegang sininya, banyak cadangan deposito tenaga yang nggak kepake. Kayak gitu kok makan gula. Gitu. Nah pertanyaannya ngebongkar itu kayak apa? Ini saya ajarin caranya. Nanti Ramadan, coba diubah otak kita itu ya, otak kita itu dia bisa, misalkan gini lah. Nih saya masukin kurma sama kismis biar lancar ngomongnya. Kata beberapa kitab-kitab ulama, emang iya kismis itu bikin cerdas otak. Salah satu produk paling alkali katanya gitu lah. Ini beneran, ini bukan mengada-ada, beneran. Kaliumnya segala macam, nanti baca aja. Dia jadi kebiasaan kita, terutama nanti Ramadan. Jadi otak kita ini kan, coba nih saya tanya, banyak bagian otak kita nih yang saraf-sarafnya, kabel-kabelnya kan putus, ya kan? Taunya putus dari mana? Bukan error, putus. Terus cara nyambungnya gimana kan gitu lah. Itu istilah saya aja. Supaya sambung. Contohnya, tadi di mana kacamataku ya? Gitu misalkan. Tadi jilbabku di mana ya? So kadang-kadang motor sini lupa. Kadang-kadang pakai motor orang. Kan ada tuh video-video itu kan. Motor orang gitu. Itu cara itunya apa? Cara nge-rewire, nyambung ulangnya gimana? Ini saya ajarin. Pertama, sisihkan waktu selama Ramadan. Ini luar ibadah ya, ini kita bicara fisik sekarang. Gak usah lama-lama. 15 menit saja sehari Anda latihan resisten. Latihan resisten training namanya. Contohnya apa? Yang sering saya sampaikan ya, squat gitu loh. 15 menit aja sehari. Gak banyak kan? Gak banyak. Susah nggak? Susah, beneran. Susah. Sekarang aja ngomongnya bisa. Coba aja lihat waktu. Ini saya ngomong pahit-pahitnya dulu. Supaya apa? Nabok-nabokin. Jadi tulis tuh jadwal saya sehari. Ngaji begini, sedekah begini, zikir begini, resisten training begini. Pokoknya ibarat kata harus ada badannya digerakin. Karena waktu Ramadan itu waktu yang paling baik untuk gerakin badan. Gitu. Apa saja gerakannya? Pokoknya gerakan yang berhubungan dengan beban. Dok, saya ngeliat suami sudah beban. Itu lain cerita. Nanti suami Anda juga ngomong, lihat wajah Anda pun sudah beban. Ya sudahlah, itu sudah resisten training itu. Ya, udah bagus.
Enggak latihan beban, ya. Pakai galon, apa galon? Jangan. Nanti suami ibu-ibu nanti di rumah dites. Dites megang galon 19 liter begini. Kita kasih tahu aja. Kalau dia nggak bisa angkat, kata ahlinya itu fix letoy, badannya nggak kuat. Maksudnya harus dibenerin. Angkat galon begini, 19 liter ya. Diangkat, terus turunin lagi. Ya iyalah, namanya juga 19 liter ya, berat lah. Ada aja. Coba nanti di rumah. Pakai satu tangan. Ya segini, pokoknya diangkat ya, nanti balikin lagi. Kalau nggak kuat jangan, nanti pinggangnya putus. Ya. Tes saja, tapi intinya gitu, bukan 19 liter. Pokoknya itu si siapa namanya, si air 1,5 liter itu, ya air kemasan itu kan lumayan, Anda pegang 2. Nah nanti, ada beberapa yang harus Anda kerjakan. Pertama, ini untuk nge-rewire lagi ya. Di luar semua itu sebenarnya bisa di-rewire ulang, disambung ulang oleh Quran sebenarnya. Makanya Ramadan targetin sebanyak mungkin waktu Anda, katakanlah dari subuh sampailah mau buka itu, Anda sudah mulai harus punya target berapa lama waktu Anda bersama Quran dan jangan mau diganggu. Entah itu secara kualitas, entah itu secara kuantitas, dan percayalah demi Allah itu akan menghilangkan banyak penyakit-penyakit emosi dalam diri kita, penyakit jiwa, penyakit hati, bahkan termasuk penyakit fisik. Beneran. Gitu ya. Targetin. Oke, selama katakanlah kita sahur jam 4 misalkan. Kemudian kita jam 4 kita sahur, kemudian kita doa segala macam, kemudian kita buka puasa jam 6, anggaplah gitu, berarti kan total 14 jam. Oke, saya set up waktu saya bersama Al-Quran itu 3 jam total. Atau set up lagi tuh, oke zikir saya 1000, ini 1000 atau 100, pokoknya harus ada makanan hati yang lebih banyak yang kita berikan kepada kita, ya, dalam bentuk amalan-amalan tadi, termasuk sedekah. Ramadan jangan pernah ketinggalan untuk ngasih makan orang buka puasa. Jangan pernah tinggal. Mau titip di Masjid Darussalam boleh, titip dekat rumah masjid dekat rumah boleh, titip pondok yatim, pokoknya jangan pernah ketinggalan. Setiap hari. Mulai sekarang di setup. Setupnya apa? Anda beli kurma saja misalkan. Beli kurma yang 3 kilo itu kan paling 200.000. Taruh ke pondok dan kasih tahu sama, tolong buka puasanya pakai ini ya, biar dapat pahala kita ya kan. Dan tolong jangan beli gorengan, buka puasanya pakai ini supaya dapat pahala. Bisa kayak gitu loh. Jadi mulai sekarang tuh mikir, nyiapin Ramadan selama 30 hari itu amal apa yang kita siapin gitu, itu akan menyehatkan hati kita dan nge-rewire ulang. Gitu ya. Satu, resisten training tadi kan Ted. Pakai itu yang 1,5 liter gitu kan, pegang, Anda squat. Pakai itu bawa, pegang, begini boleh. Pokoknya kasih beban aja deh. Terus apa lagi? Anda latihan kaki. Kakinya dilatih. Kita orang-orang gym itu bilang leg day. Oke, nggak usah ke gym, di rumah saja. Ngapain? Anda jalan jinjit. Jalan jinjit begini, atau enggak jalan begini. Duk. Nanti kan ketarik deh itu. Yang kita mau kuatkan ininya. Itu. Ada satu lagi yang mereka katakan itu adalah apa? Sambil kayak begitu tuh, Anda bisa berzikir atau ngobrol. Jadi lagi ngerjain kayak begituan itu, ketika Anda mengerjakan 2 pekerjaan secara bersamaan, itu ternyata nge-rewire ulang otaknya. Oh gitu, keren. Itu secara fisik. Makanya Ramadan jangan lepas olahraga begituan. Yang di rumah misalkan punya pull up bar, oke, dead hang aja. Dead hang itu bergantungan ya, nggak usah di pull upin, gitu aja. Maka di rumah nanti minta sama suami beli itunya, palangnya buat Anda gantung. Bukan gantung diri ya. Nah gitu.
Karena ini adalah tanda kuat atau tidaknya jantung Anda. Grip ini. Makanya tadi saya bilang, kenapa bisa ngari begini? Kalau jantungnya kuat, aman. Bisa. Saya sih mau demo, tapi nanti bilang sombong pula. Kalau ada galonnya, saya bisa angkat. Bisa. Kenapa? Ya karena sering dilatih, bukan karena hebat. Ujung-ujungnya karena dilatih aja. Ya, itu. Jadi itu caranya kita untuk mendisiplinkan. Jadi kapan waktunya? Ya kan 15 menit gak lama-lama tuh. Termasuk juga ada beberapa yang lain. Tapi ini Ramadan mungkin agak kurang proper, kurang pas kita kerjakan. Lari cepat selama 20 detik saja. Lari cepat. Kayak orang sprint itu. Tapi kan haus nanti itu. Ya, gak usah. Itu aja sudah cukup insya Allah. Termasuk pokoknya semua yang berhubungan sama latihan beban kerjakan waktu Ramadan. Efeknya apa? Nah, saya kasih tahu efeknya. Salah satu efek yang paling akan Anda rasakan adalah akan muncul namanya toleransi gula. Jadi gula yang masuk bisa dikelola sama dia. Jadi 10 menit, 15 menit itu nggak lama kok. Ya. Atau mungkin setelah itu Anda mau gerakan-gerakan lain silakan saja. Pokoknya ini badannya dibuat resisten. Atau mungkin misalkan sama pasangan mungkin di rumah pegang-pegangan tangan gitu-gitu kan, jadi saling bertahan gitu, jangan dilepaskan ya, patah, udahlah sepuh gitu. Nah gitu, resisten training. Kemudian tadi yang kedua apa? Latih otot kaki, ya. Itu kerjakan kalau bisa. Jadi nanti selama Ramadan itu ada planner. Anda punya buku rencana ibadah dan aktivitas. Bikin aja sendiri pakai kertas biasa nggak apa-apa. Nggak usah beli planner, nggak usah ribet gituan, mahal lagi. Gitu. Tulis tuh ngaji sehari berapa. Kalau bisa jadi mulai sekarang cari teman kompetisinya. Sebab kemana kompetisi kita itu akan membuat kita bersemangat. Gitu loh. Yuk Ramadan tahun ini. Jadi prasyaratnya, prasyaratnya kita kompetisi ini adalah minimal baru bisa ikut kelas kompetisinya kalau kita sudah 2 juz. Nah, gitu. 2 juz bisa nggak diselesaikan dalam 1 hari? Salah. 1 hari cuman ya kalau satu juz itu kan setengah jam ya 1 jam doang. Gitu loh. Udah tuh. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman nih, yuk kita patungan. Entah sewa rumah misalkan. Sewa rumah nanti kita beliin sayurnya apa segala macam, ngasih makan orang berbuka. Titip orang. Atau mungkin kalau ada dana titip ke warteg atau ke warung segala macam kayak di Mekah tuh loh. Juga bisa. Jadi tiap hari kita tidak lepas dari amal-amal yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin dengan apa? Disiplin dengan amal. Itu sebenarnya tujuan Ramadan. Apa yang terjadi? Kita akan mulai perlahan-lahan dijauhkan Allah dari hal tidak penting dan tidak bermanfaat, apalagi dosa. Itu maksudnya. Apa yang terjadi? Jiwa Anda akan menjadi jiwa yang baru. Maka nanti di hari raya kemenangan itu, di Idul Fitr nanti, itu kita akan merasakan betul-betul, saya merasa seperti saya yang baru. Kalau dari awal sekarang kita nyiapin kita untuk mempersiapkan Ramadan. Kasih tahu sama suami, Mas, bulan ini kita nggak makan banyak ya. Misal. Atau mungkin sama dia, Mas, maaf bulan ini nggak ada lagi gorengan ya misalkan. Tolonglah. Kata siapa? Kata dokter Zaidul. Itu lain cerita lah, itu urusan Anda lah sama suami. Tapi intinya apa? Intinya sebenarnya makanan itu di beberapa tempat, nanti coba lihat beberapa kajian saya belakangan itu belum ada di posting soalnya. Salah satu postingan itu banyak sekali saya jelaskan tentang bagaimana dapatin makanan-makanan yang bergizi, mudah, bahkan murah. Ya selama Ramadan itu nggak ribet sebenarnya. Ya. Contoh mungkin udah nggak ada lagi. Saya itu udah lama, mungkin sudah bertahun-tahun nggak pernah lagi minum sirup, nggak pernah. Karena sirup itu isinya apa? Gula. Lagi itu kok Ramadan diminum.
Iya kan? Udah gitu dikasih pula ke masjid. Bikin sirup gitu kan, gampang bikin sirup. Anda ambil aja tuh misalkan buah naga tuh, Anda kerok gitu kan. Habis itu disaring dia, kasih gula aren sedikit, atau kasih madu sedikit, atau kasih gula singkong, atau kasih stevia, jadilah sirup. Bisa juga. Cuman kitanya males. Penyakit nggak? Kena lagi gitu. Gitu ya. Dan jadi kita tuh sekarang dengan kehadiran Ramadan ini tuh sudah mulai merasakan kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena kita sudah nggak terlalu fokus mikir sahur apa, buka apa. Tadi pagi istri saya nanya, entah ya entah nanya retorika saja atau formalitas saja, saya nggak tahu lah. Anggaplah iya, mau dimasakin apa bulan Ramadan? Kata dia gitu. Kok lah saya malah nggak mau banyak makan, dia bilang Ramadan, mau banyak yang lain aja, mau bahagia dengan yang lain dalam artian ibadah apa segala macam gitu loh. Itu sudah jauh lebih menyenangkan buat saya gitu loh. Makanya nanti Ramadan misalkan tadi Anda sudah mulai set up itu, ngasih kurma kayak apa kayak, pokoknya siapin bagaimana caranya Anda duduk manis di rumah dapat pahala, itu dia. Paling gampang itu. Caranya gimana? Dari sekarang hari pertama, titip uang mungkin ke teman yang biasa ngasih makan orang berbuka, atau titip uang ke pondok segala macam, beliin, jatahin misalkan sehari sekian-sekian, atau di rumah Anda bisa masak nggak apa-apa. Kasih orang makan, tempat-tempat tertentu, atau mungkin cari masjid yang masjid itu menjadi tempat orang transit kalau pulang dari kerja atau kantor, itu pahalanya besar loh itu. Ya, kalau dapat ketemu masjid-masjid kayak begini, kalau dari sini kan nggak terlalu Yerusalem nggak. Kalau masjid-masjid yang memang tempat orang pulang kantor itu, masya Allah, udah capek-capek, Anda siapin minumnya, termasuk juga harapan saya sih mudah-mudahan Masjid Darussalam kalau ada buka puasa bareng ada ya. Ada minuman-minuman sehatnya, entah rimpangnya, Anda kan bisa bikin. Tinggal diimpus, cemplungin kunyit-kunyitnya segala macam. Itulah. Ini kenapa tutup mulut? Hah? Takut mubazir. Saya tahu ya, kalau saya itu kalau Ramadan lihat ada kerumunan dan keramaian orang yang saya bisa dapat pahala di situ, biasanya saya akan kejar itu. Biasanya kayak begitu. Makanya tadi kalau di sini mungkin bisa, tidak apa-apa. Tempat lain misalkan Anda bisa dapatkan, apalagi masya Allah. Apalagi tempat-tempat minus misalkan gitu, yang mungkin makan kurma itu buat mereka, mungkin di masjid kayak begini kurma berlimpah ruah. Tapi Anda perlu tahu di masjid-masjid yang di pinggiran itu kurma itu barang mewah. Beneran. Apalagi kurma-kurma yang Anda topping sedikit, mungkin kasih butter, kasih almond apa segala macam dan seterusnya. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita jiwanya sudah mulai sehat, hati mulai sehat, pikiran tenang. Kita sibuk mikirin amal. Itulah sebenarnya esensi dari Ramadan. Itulah. Yang sebenarnya itu kan kayak sebenarnya fase. Jadi kalau kita bayangkan dalam satu proses penyembuhan atau orang menahan lapar saat puasa Ramadan itu khususnya, itu kalau kita pakai kaidah-kaidah katakanlah orang-orang intermittent fasting itu kan moderate. 14 jam, 15 jam itu kan nggak terlalu lama, maka dia grafiknya itu begini gitu kan. Terakhir puncaknya apa? Terakhir puncaknya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir selesai. Nggak ada lagi cerita, bahkan kenikmatan manusia yang salah satu kenikmatan tertinggi manusia dalam konteks suami istri adalah hubungan biologis, itu saja di-cut sama Nabi. Nggak mau. Mau ngapain? Mau fokus sama Allah dengan bicara dengan Allah. Makanya 10 hari terakhir itu kalau Anda bisa sampaikan kepada suami Anda, Mas, Bang, Papi, Ayah, Kakak, apa segala macam, pergilah itikaf. Pergilah itikaf. Rasakan nikmatnya itikaf itu. Itu semua dibersihkan sejadi-jadinya sama Allah, apalagi kalau itu kena di malam Lailatul Qadar.
Anda pun kalau bisa tidak apa-apa pergilah itikaf, meskipun bukan apa ya, tidak terlalu syariatkan. Tapi kalau perempuan mau itikaf juga itikafnya, nggak apa-apa, silakan aja pergi. 10 hari terakhir Ramadan disiapkan Allah kita, ditambah dengan 10 hari awalnya Zulhijjah, total 20 hari, itu adalah waktu yang disiapkan Allah untuk menempa jiwa kita di siang hari kalau Zulhijjah, di malam hari kalau Ramadan, untuk menghadapi 365 hari setahun. Gitu maksudnya. Maka Ramadan, aslinya Ramadan itu adalah waktu yang diberikan Allah untuk ngapain? Untuk mengkalibrasi rasanya kita. Hati yang keras, hati yang sombong, penuh kebencian, kalibrasi rasa itu ada di Ramadan. Dengan cara apa Allah mengkalibrasi itu? Dengan satu modulator langit pengatur frekuensi hati kita yang bernama Al-Quran. Maka Ramadan nanti banyak-banyaklah berinteraksi dengan Quran, banyak-banyaklah nangis dengan Al-Quran, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, supaya apa? Kita siap menghadapi ujian di 11 bulan yang lain. Itulah sebenarnya esensi di Ramadan. Sibukkah kita nanti dengan urusan makanan minuman? Enggak lagi, biasa aja. Buka bersama mau nggak? Saya udah lama nggak mau buka bersama. Ngisi kajian menjelang buka aja saya malas. Karena apa? Seluruh ulama-ulama zaman dulu, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu ulama besar. Ketika Ramadan mereka meninggalkan semua majelisnya, mereka sibuk dengan Al-Quran. Maka kita sering dengar kan, ada yang khatam Quran sehari sekali, begitu. Mereka itu, gitu loh. Makanya itu obat. Maka Al-Quran itu adalah obat, ya, pelipur laranya kita, penenang hatinya kita, penyusun kembali atau pengikat kembali hati-hati kita semua yang tercabik-cabik oleh dunia ini dengan kepalsuan dunia, dengan segala masalah itu. Sehingga apa? Hari-hari kita itu selama Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Dan itu secara sains memang dibuktikan bahwa ternyata orang yang puasa Ramadan itu, bakteri dalam tubuhnya yang memproduksi hormon-hormon kebahagiaan itu bertambah. Jumlahnya mereka. Apalagi selama Ramadan Anda kasih makan bakteri-bakteri baik itu. Salah satu makanan terbaik buat bakteri-bakteri baik itu adalah satu jenis asam lemak yang bernama short chain fatty acid atau SCFA. Yang namanya SCFA itu ada di dalam kurma. Gitu. Ada nggak dalam gorengan? Ada serius. Apalagi? Jadi dalam Ramadan, oke, dalam tema tentang makanan yang benar. Kalau bisa selama Ramadan nggak ada alasan lagi Anda makannya nggak benar. Please deh. Saya kadang-kadang gitu kan, adalah sedih-sedih hati saya. Apa yang saya sampaikan ini diamalin apa enggak sih gitu kan? Apa cuman ada sedikit, apa cuman ngomong di meja doang gitu kan? Tapi tidak apa-apa lah, Anda mau ngamalin syukur, ya ngamalin pun tidak apa-apa kan gitu kan. Sampai rumah gitu kan, kadang-kadang ada teman saya pengen pasang foto Dr. Zaidu dekat meja makan saya itu. Dia bilang kalau saya makan nggak bener gitu kan, lihat foto nggak jadi. Jangan juga macam itu. Serat, misalkan chia seed. Chia seed itu salah satu makanan paling baik buat si bakteri-bakteri kita tuh, chia seed. Gampang nggak? Gampang bikinnya. Air kelapa, nanti beri air kelapa. Nggak usah air kelapa muda, kelapa tua, karena kelapa muda biasa Ramadan naik daun dia. Betul? Padahal beri air kelapa tua juga nggak apa-apa. Beri air kelapa tua gitu kan. Harganya paling 1.000-2.000, masukin chia seed, kasih jeruk nipis, kasih kelapanya yang tua itu, udah makan, kenyang kita. Kasih makan. Jadi dalam kembang ini bayangkan saja. Ya, karena kan nggak ada barangnya. Nih kelapa tua. Kelapa tua tapi jangan yang tua banget. Oke? Yang agak coklatnya masih muda, yang masih bisa dimakan pakai gigi gitu loh. Kan ada yang keras banget tuh. Nah itu Anda kopekin tuh, anggaplah dia begini tuh.
Ini Anda kopein, dipotong gitu kan. Terus kan airnya kelihatan. Masukin chia seed, campurin di situ. Kelapanya itu Anda campurin, Anda potong-potong kecil, masukin situ. Terus Anda ambil katakanlah itu kurma, suwir-suwirin kurma, masukin situ. Kasih jeruk nipis, kasih garam, kasih madu sedikit. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah, itu enak banget, serius. Saya menggambarkan gitu aja, saya pengen bikin pulangin itu. Enaknya. Satu misalkan. Mau tambah lagi nggak? Boleh, tambahkan lagi di situ misalkan. Kalau mungkin di rumah ada agar-agar, tambahin agar-agar. Jadi itu barang, itu seratnya berlimpah ruah. Sarawihnya nanti bisa kuat karena ada lemaknya juga, ada seratnya juga. Tambahkan lagi di situ misalkan air kelapa tua tadi itu, kelapa tua harganya berapa? Paling 10.000, kan gitu kan? Airnya Anda ambil, masukin di situ misalkan rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling, tambahin kurma, tambahin kelapanya, tambahin jeruk nipis, tambahin garam, tambahin madu. Kenyang nggak? Kenyang. Gitu. Atau bisa juga pakai yang lain misalkan. Ini juga enak banget. Nih ya, saya tuh kalau dalam tema permakanan insya Allah bisa dipercaya. Buah naga. Ambil buah naga. Dikrok, jangan di jus. Krok. Kasih jeruk lemon. Jeruk lemonnya agak banyak, setengah atau satu. Atau jeruk nipis juga nggak apa-apa. Campurin situ, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, atau kasih gula singkong sedikit. Itu Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira. Enak bener, nanti pulang coba. Enak bener, serius. Saya tuh bikin kayak begituan sampai ada teman saya ngomong, kok bisa ada rasa kayak begini? Kata dia gitu. Pujiannya, alhamdulillah gitu kan. Gampang. Jadi nggak usah kita dapat manis. Ya, atau mungkin nih supaya tinggi serat, oke, ambil buah, beli buah. Nggak usah banyak-banyak. Pokoknya di meja itu kalau bisa Ramadan nggak ada yang digoreng-goreng, nggak ada tepung-tepung, nggak ada minyak-minyakan. Hah? Kolak oke, tapi kolak saran saya nggak nyetok di rumah. Kasih tahu sama orang di kampung, tolong nyetokin gula batok aren, gula aren batok. Jangan pakai gula merah karena gula merah tuh gula pasir juga. Beberapa gula merah itu dicampur. Jadi gula kelapa, gula jawa, gula aren itu kan gula beneran tuh. Itu aman. Tapi jangan banyak-banyak juga. Ya. Kolak boleh? Oke. Kolak lulus. Alhamdulillah ada juga yang bisa kami makan. Dari tadi kok banyak yang nggak boleh. Jangan gitu juga. Jadi jangan Anda ikutin saran saya ini kalau Anda merasa tersiksa. Serius. Jangan. Nanti ginjal Anda bermasalah. Anda merasa teraniaya. Ini tidak boleh, itu nggak boleh. Terus makan apa? Gitu. Ya apa-apa. Makan ya suka-sukanya. Yang nggak sehat sekalipun makanlah. Kalau Anda makannya dengan hati tenang dan lega dan bahagia tanpa beban apapun. Tapi jangan berlebihan. Dan jangan kasih saya mau makan yang lain. Nah gitu ya. Terus apa lagi? Buah, beli buah. Buah yang padat-padat biar dikunyah. Contohnya melon. Pepaya yang tidak terlalu matang. Udah 2 kan? Nanas yang tidak terlalu matang. Terus diambil bonggolnya. Terus dagingnya diapain? Dipotong juga. Sayang dipotong. Potong, udah berapa tuh? 3 bukan? 3 buah. Apalagi itu kelapa tua. Tadi yang kita tadi bahas tadi itu yang agak lembut itu potong dadu. Jadi kayak boba-boba gitu loh. Jadi kayak toppingnya itu siapin juga. Kurma Anda siapin, iris-iris kurmanya. Chia seed Anda siapin. Sudah siap? Sekarang bayangkan itu, ini kan pelajar pengajian membayangkan. Bayangkan itu ada dalam mangkok, potong-potong, gak usah banyak-banyak. Jadi Ramadan ini kemarin saya cerita sedikit, gaya saya kalau makan. Kemarin saya makan nasi padang. Ya, saya makan nasi padang. Nasi padang saya makan pakai, lagi pengen rempahnya. Ada saya beli nasi padang,
Saya itu bilang sama mbaknya, Mbak nasinya pakai mangkok apa piring yang biasa buat nasi tambah itu, ya kan? Terus dia ambil sama dia, pakai centong tuh kan, masuk itu kebanyakan, kurangnya sama dia. Jadi sisa cuma 1/4 nasinya. Dikit banget, dikit banget. Ramadan itu, nah sebelum saya Ramadan, saran saya juga sahur jangan banyak karbo. Kalau Anda tidak banyak aktivitas fisik yang berat, jangan banyak makan karbo waktu sahur. Contoh karbo apa? Nasi. Jadi misal nih menunya, misalkan di Ramadan, di sahur misalkan Anda makan telur rebus 2, sama misalkan Anda makan alpukat, udah cukup. Telurnya ayam kampung, oke. Gitu. Nah, si buah tadi itu kan sudah masuk dalam itu nih, mangkok kan. Anda beli yogurt yang tawar, plain yogurt. Masukin situ, aduk, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit. Itu enak apple. Oke, sekarang kita, ini kan judulnya pelajarannya membayangkan. Bagus lah, jadi nggak kotor di sini. Biasa kan ada demo-demo, yang nggak usah ada demo-demo lah. Sekarang membayangkan. Sekarang, Dok, saya mau bikin sirup buah. Oke, sirup buah. Gampang? Gampang. Kalau kalian sebut sirup, maka air yang kita pakai apa? Air kelapa. Tua aja nggak apa-apa. Ya air kelapa tua aja. Air kelapa tua beli itu kan yang model noceng 2000 juga dapat banyak tuh air. Bisa bikin buat 1 bowl gede. Masukin buah semua di situ, ya. Masukin semua buah di situ. Kemudian Anda masukin di situ juga tadi. Kata kuncinya adalah masukin situ jeruk nipis atau jeruk lemon sama garam. Itu kata kuncinya. Saya kasih tahu rahasia kalau saya bikin minuman. Itu mengubah rasa, terutama jeruk nipis kalau saya. Terus supaya dia powerful lagi powerful, rasanya itu dapat banget. Nah, Anda bisa pakai, saya biasanya kemarin saya coba itu, saya pakai gula aren, saya cairkan gula aren, kemudian saya pakai gula Jawa, gula kelapa ya, yang warnanya agak kuning, tapi bukan gula merah, agak gede-gede dia. Itu Allahu Akbar kabiru alhamdulillah katsiro. Buahnya Anda masukin banyak buahnya. Kalau ketemu dengan apel silakan ambil apel sekalian. Masya Allah. Ini enggak, saya lihat ada ibu-ibu yang terharu menangis gara-gara begini. Enggak kan? Oh lagi berkaca-kaca ibunya. Nah, saya kan memperhatikan ibu-ibu sekalian. Yang serius mana, yang songong mana. Kan ada juga yang songong. Ini kayak ngomong opo ini dokter. Tapi Anda sudah tertawa begini, mudah-mudahan 10-20 mm hagi tekanan darah Anda turun. Iya beneran. Makanya kadang-kadang obat buat penyakit fisik itu sebenarnya jiwa aja yang benar. Saya kemarin sempat baca gitu kan beberapa data segala macam, itu ternyata emang dari semua pembahasan tentang fisik, makan ini, minum ini segala macam, itu semua dikalahkan oleh apa? Hati yang tenang, jiwa yang lapang, itu doang. Tak percaya, saya cerita satu, ini cerita sering saya belum ceritakan di sini aja. Tempat lain saya sudah cerita. Ini Anda pakai logika Anda ya, logika. Ada orang makan bubur ayam. Sudah pernah tahu kalau saya makan bubur ayam? Belum. Saya makan bubur ayam. Kalau saya makan bubur ayam, saya bilang sama abangnya, Bang, nggak usah pakai buburnya. Buburnya nggak pakai, ayamnya nggak pakai, kerupuknya nggak pakai. Jadi isinya cuma kuah sama daun seledri. Itu kalau bubur ayam saya, jangan diikutin. Tapi makannya sama telur ayam kampung 3 atau 5. Woi, masih kuat naik gunung, nanjak gunung masih kuat. Itu. Kadang-kadang kalau saya butuh karbo, saya makan ketan.
ketan yang dikukus itu. Kalau sudah makan ketan, biasa kalau saya makan ketan satu ketan gitu kan, biasanya yang ketan-ketan Betawi gitu kan. Saya kadang-kadang lucu gitu kan. Beli kalau ketan yang dikukus dikasih kelapa namanya ketan. Kalau yang digoreng namanya uli, kan sama-sama ketan. Yang satu ketan digoreng, satu enggak. Itu udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas nanti marah pula. Kan itu saya makan satu, tapi kalau sudah saya makan itu biasanya kelapanya banyak. Jadi dapat saya lemaknya itu, lemak dapat, protein dapat, rempahnya dapat dari kuah bubur. Yang tadi saya mau cerita tadi itu adalah tadi sop buah ya. Oh tadi, nih ada orang makan bubur, pakai bubur beneran bubur tapi nggak pakai ayam, buburnya doang. Cukup penuh satu mangkok. Setiap makan bubur, dia makan bubur dengan sekitar 4 sendok makan gula pasir. Oke. Habis itu dia minum teh tarik, teh susu. Teh susu, teh tarik dia minum dengan sekitar 2 sendok makan gula pasir. Menurut Anda, kira-kira orang dengan model makan kayak begini, kena diabetes nggak? Itu bapak saya. Jangan ketawa. Alhamdulillah Allah yarham, beliau sudah wafat. Tapi itulah kebiasaan beliau. Dan sampai akhir kehidupan beliau, gula darah sewaktu, gula darah puasa, HbA1c semua normal. Ini belum cerita beliau makan roti cane ya. Roti paratha itu, roti paratha kalau nggak pakai kari, beliau pakai gula lagi. Dan gak diabetes sama sekali. Ini ngomong begini bukan untuk diikutin, bukan. Karena saya tahu bagaimana jiwa dan hati beliau itu. Orang easy going banget. Gak pernah mikir banyak hal yang gak penting gitu kan. Kerjaannya kalau paling senang ketemu teman, cerita, ngobrol, itu obat. Makanya apalagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki mungkin suami Anda di rumah ada banyak penyakit, sudah mulai ngeluh ini itu, suruhlah dia ketemu dengan teman-teman lamanya, suruh mancing, suruh ngapain, jangan dilarang. Ya tolonglah. Mau pergi mancing dipikir mau kawin lagi pula, kan gitu kan. Sudahlah. Curigai terus. Itu ayah saya. Tapi saya ngerti banget bagaimana Masya Allah tabarakallah ya, beliau begitu marah, jarang baper, orangnya asik-asik aja. Gitu loh. Jadi maksud saya itu sebenarnya poinnya ya. Jadi kembali ke tadi si sup buah tadi itu. Ambil air, kasih buah, apel kek ya. Apelnya bagus. Sebenarnya aslinya apel yang ada sekarang itu kan banyak bahan kimia sintetiknya. Ya kan? Nah, kalau saya biasanya kalau makan apel-apel begitu, entah anggur atau apel segala macam, saya rendam dulu tuh. Entah kalau pakai cuka apel boleh, cuka apa boleh, segala macam rendam dulu. Supaya dapat crunchy-crunchy-nya. Ya, nanti buahnya masuk apa? Melon boleh, mangga boleh, nanas boleh, apa segala macam, termasuk tadi itu nanasnya boleh nggak pakai nanas yang agak matang boleh, cuma nanas agak matang tuh kan gulanya tinggi. Itu maksudnya. Makanya saya bilang nanasnya jangan yang matang, nanti daging nanasnya Anda infus aja kayak begini, masukin. Diinfus. Ya, masukin dalam air. Itu buah semua masukin tuh, ada buah naga, buah lemon, apalagi mangga, nanas segala macam. Yang mengkel-mengkel juga oke masuk itu, termasuk juga masukin di situ apa? Kelapa. Kelapa tadi itu, masukin. Bikin dia manis secukupnya. Ya. Kalau tadi di luar tadi, kalau buah-buah tadi biasanya di rumah saya kemarin beli apa gitu kan, pengen makan anggur. Anggur itu salah satu buah yang paling bagus dalam sifatnya antioksidan, anti aging, anggur. Cuman anggur kan banyak kan yang sudah disemprot ini segala macam. Makanya kalau saya di JSR, misalnya di toko itu ada satu produk namanya PSB, siapin di rumah tuh PSB, pembersih sayur buah. Nyetok aja itu satu botol itu lama banget habisnya. Karena dia pakai satu mangkok gitu, satu baskom itu cuma setungkupnya itu. Semua Anda kalau mau apa-apa rendam pakai itu dulu. Apapun, sayur, buah segala macam, termasuk telur pun Anda bisa rebus. Bukan rebus, rendam situ, telur. Bagus dia buat mengikat itunya telah. Nah, kembali ke itu tadi, sup buah tadi itu kan, air kelapa, kasih jeruk nipis, kasih garam, boleh kasih madu atau gula-gulaan yang tadi itu, ya. Udah tuh, udah enak banget tuh. Kenyang nggak?
kenyang, beneran kenyang. Jadi akhirnya apa? Kita akhirnya fokusnya apa? Jadi selama Ramadan fokusnya kita ke protein, serat, sedikit karbo. Nanti yang terjadi apa? Badan kita akan pakai sisa-sisa atau lemak-lemak yang nggak kepakai di tubuh kita, ya. Protein dan serat yang sehat itu akan membuat tubuh kita di renew lagi sama dia. Dan jangan berlebihan, usahakan makan dalam porsi kecil dan jangan biarkan tubuh Anda kenyang berlebihan selama Ramadan. Oke. Berat di badan. Ya, makanya jangan sering-sering buka bersama. Ya kan biasanya makannya banyak banget tuh. Ya kan? Kalau buat keluarga sih oke lah ya. Kalau ada kumpul keluarga, maka Ramadan tuh kan bulan aslinya bulan kita untuk kumpul-kumpul keluarga. Ya, jangan banyak-banyak. Karena kalau udah biasa sama, mohon maaf ya, kalau buka bersama apalagi di resto, ini nih coba aja lihat beberapa resto Ramadan full book, betul kan? Saya bilang ngapain juga makan di luar? Harusnya masak di rumah, gitu loh. Seperti itulah. Karena emang banyak efeknya ya seperti itu. Jadi oke, berarti makanan-makanan yang kita makan selama Ramadan apa? Makanan-makanan yang bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita ya, protein, tahu, tempe, telur, daging, ikan. Hah? Susu boleh, susu kambing. Susu kambing boleh, susu sapi boleh, tapi grass fed milk. Susu sapi yang sehat. Minyak zaitun ya, makan tuh Ramadan. Kan lemak semua itu, protein, serat dapat dari mana? Buah-buahan dan sayuran. Jadi nanti gambarannya begini, dalam satu piring Anda itu, ya, Anda makan telur boleh, ada tahu di situ, ada tempe di situ, ada ikan di situ, dan ikannya diapain? Pepes. Tolonglah. Boleh nggak digoreng? Ya boleh, tapi kan judulnya kita ngurangi minyak, karena kan kita sudah cukup banyak minyak. Terus ada sayurnya mungkin dikukus atau sayur bening juga nggak apa-apa. Ya nasinya kalau nggak apa-apa sedikit. Nah kalau Anda pengen makan karbo-karboan, saran saya nih, dan harus hilangkan dulu pemikiran bahwa kalau nggak makan nasi nggak makan, hilangin dulu itu pemikiran. Tolonglah. Pilihannya apa? Saya kasih pilihan, Anda makan satu ubi yang bisa membuat Anda glowing. Wih, apa itu? Ubi ungu. Ubi ungu. Berarti ubi ungu itu bisa diolah, bisa. Nih, kalau mau makannya karbo, misalkan Anda bikin ubi ungu, nih bayangkan saja. Ubi ungu dikukus, hancur-hancurin gitu kan, dibikin bola-bola. Dalam bola-bola itu Anda masukin misalkan irisan-irisan daging, irisan tahu, irisan tempe, irisan ikan segala macam. Makan itu 1-2 udah kenyang karena protein ketemu dengan karbo. Tapi karbonya karbo yang berserat. Atau kalau mau agak sedikit ada camilan, oke, bikin ubi ungunya, hancurin dia, cok gitu, bikin bola-bola lagi segala macam, masukin di situ misalkan kurma di dalamnya, dipanggang di oven atau kalau enggak, pokoknya no goreng. Bisa? Bisa. Insya Allah. Agak kurang yakin saya. Agak susah sih dok itu kan. Makanya menu-menu itu menu-menu itu nanti bisa tengok di buku 114 menu saya itu. Nggak tahu di depan ada jual nggak? Kalau nggak ada jual ya pinjem lah atau lihat teman yang punya. Kan saya bikin buku tuh 114. Itu ada menu pembukanya, menu itunya, bahkan menu penutupnya. Jadi ada panduan tuh. Dressingnya juga ada dan pasti sehat-sehat semua. Termasuk kalau pengen makan roti, cari roti-roti yang sehat juga. Paling gampang tuh roti itu. Nanti beli yang sourdough atau roti gandum yang full serat. Ini bolak-balik. Saya pikir mau ngasih apa gitu. Jadi kadang-kadang kan lagi ngomong begini gitu kan dikasih surat, waktu habis gitu-gitu loh. Maaf ya mas, mau Ramadan. Saya kemarin saya tanya buat teman bapak-bapak teman dekat rumah tuh,
Kan di Jawa, nggak tahu daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah itu, nggak tahu di Jakarta juga ya, ada istilah munggahan dulu. Munggahan tuh makannya apa? Kalau kata bapak itu, bapak yang dekat rumah saya, dia bilang katanya makanannya apem. Ya ada apem ya. Kenapa? Saya kan kalau gitu tuh penasaran aja, kenapa apem ya Pak? Saya bilang. Kata dia itu, tapi jauh banget sih menurut dia ya. Karena itu diambil dari bahasa Arab, afwan, jadi apem. Jauh. Jauh. Afwan, jadi azam. Ada aja. Kata bapak itu, ya sudahlah saya iyain aja lah. Mau betul mau enggak terserah dia lah, gitu kan. Nah gitu ya. Jadi tadi apa, dok saya mau makan bolu waktu Ramadan, gampang. Sumbo ubi-ubi itu Anda bisa jadikan bolu, percayalah. Iya kan? Mau ubi celembu, ubi apa itu, bahkan ubi celembu tuh kalau dibikin kayak jadi bolu gitu nggak perlu dikasih gula lagi. Iya kan? Tinggal Anda oven aja situ, ya kasihlah baking soda apa segala macam biar ngembang dia apa segala macam gitu kan. Jadi bolu, makan bolu bebas was-was. Gak ada gula, gak ada tepung. Mudah nggak? Kayaknya. Coba aja lihat nanti. Tolong dipoto ya. Menu pertama Anda Ramadan nanti, tolong dipoto, di tag ke akun saya. Supaya menginspirasi banyak orang. Supaya saya tahu Anda bukan dengerin saja, tapi ngamalin juga. Amin. Insya Allah dok, insya Allah dengan berat hati. Kalau berat hati nggak usah, serius, nggak usah, gitu loh. Karena apa? Karena ya, sekalian ya, cara paling mudah mengobati penyakit dan memperbaiki penyakit dalam tubuh kita itu pakai makanan, paling mudah. Ini saya belum cerita makanan-makanan yang nanti bisa membersihkan loh, kayak misalkan ada gula asam Jawa. Okra itu bisa ngikat plastik dalam tubuh kita. Okra, jadi Anda ambil okra, masukin cemplung, minum. Okra. Ya, okra tahu lah ya, nggak usah tanya lah. Termasuk juga Ramadan nanti, ini kan banyak masalah-masalah kewanitaan. Salah satu rempah yang paling bagus untuk memperbaiki masalah kewanitaan itu adalah itu halba, kelabat fenugreek. Kelabat tahu ya? Nanti lihat aja kelabat itu kayak apa. Jadi tuh Ramadan itu bulan bersih-bersih, benar secara jiwa, secara ruh, secara iman kita benar. Secara jasad juga sebenarnya bersih-bersih juga dengan puasa itu sendiri. Kalau kita tambahkan dengan beberapa jenis sayuran atau produk-produk tertentu yang juga dia bisa ngedetox, itu hasilnya Masya Allah tabarakallah. Contoh mungkin apa sayuran yang bisa ngikat racun? Jamur, perjamuran. Semua jamur. Jamur kuping, jamur hidung, jamur telinga, jamur mata, pokoknya semua jamur. Apalagi cruciferous. Nah, coba lihat, coba dibuka handphonenya, ketik cruciferous vegetables. Tulisannya CRUCI, CRUCI, Ferous, FEROUS, vegetables, vegetables. Ada ketemu? Apa itu? Brokoli, asparagus, ya kan? Itu sayuran detox, ya kan? Pokcoy, itu coba Ramadan dimakan tuh, buat bersih-bersih badan. Jadi kebayang ada sup, isinya jamur sama cruciferous. Wush, Masya Allah. Ya, masukin dalam menu tiap hari. Makan sayur tuh banyak, habis itu makan telur, makan tahu, makan tempe, ikan segala macam udah cukup. Kalau butuh karbo makan ubi. Selesai. Ubi cilembu, ubi apa segala macam. Ubinya nggak mau dikukus, oke, di oven juga nggak apa-apa. Sebenarnya ubi yang lain itu juga, saya beberapa baca, cuma saya belum detailkan, belum lihat lagi. Sebenarnya beberapa ubi yang lain itu juga katanya bisa keluar manis-manisnya itu kayak ubi cilembu. Cuman caranya aja yang nggak pas kita. Jadi kayak ubi-ubi jalar juga bisa.
Katanya gitu, wallahu alam. Tapi saya belum baca detail lagi. Itulah. Jadi hari-hari Ramadan itu minumannya sehat, makanannya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat. Allahu Akbar. Nanti hari terakhir Ramadan Anda akan menangis. Kenapa menangis? Karena ditinggali Ramadan. Itu yang benar. Bukan berbahagia boleh nggak? Boleh. Bukan dilarang. Tapi para salaf zaman dulu, orang-orang salaf zaman itu, mereka ketika Ramadan sudah mulai berakhir, sedih minta ampun. Sedih lah. Kita harus menghadapi ujian berikutnya. Opor, lontong. Gitu kan? Iya kan? Gorengan lagi, bolu. Makanya Anda mungkin nggak pernah berpikir ya, atau belum berpikir, kenapa makanan di Idul Fitr, di Syawalnya kita itu kebanyakan makanannya manis. Tahu nggak kenapa? Ya kan, kuenya, apanya kan manis tuh. Tahu nggak kenapa? Nanti kapan-kapan kita ceritain. Jadi manisnya itu karena hati kita sudah berlimpah cinta sebenarnya. Hati kita sudah bersih, sudah lapang, sehingga kita meminta jiwanya itu dengan tadi makanan-makanan yang manis, istilah filosofinya gitulah. Tapi tetap di situ juga ada ancaman yang tidak baik buat kesehatan kalau dia berlimpah dengan gula. Ya. Makanya dari sekarang tuh kita sudah mulai disiplin. Jadi Ramadan ini adalah caranya Allah untuk apa? Mendisiplinkan diri kita dan menghijrahkan kita aslinya dari tempat yang sekarang ini ke tempat yang lebih baik secara hati, secara iman, secara jasad, gitu kan. Makanya berubahlah. Ya, sayang kalau nggak berubah. Wallahualam bishawab. Sekira mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik ya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dimudahkan bersama suami, istri, anak-anak kita di rumah untuk beribadah di bulan Ramadan ini, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah mudahkan kita semua juga untuk berinteraksi lebih banyak lagi secara waktu, secara kualitas dengan Al-Quran, dan semoga dimudahkan juga kita untuk bersedekah sebagaimana sedekah Nabi SAW di bulan Ramadan, dan semoga dimudahkan juga kita untuk qiyam, sholat malam ya, dan semoga dimudahkan juga yang ada rezeki dimudahkan untuk umroh di Ramadan ini yang pahalanya sama dengan haji. Yang belum haji semoga tahun ini Allah mudahkan untuk berhaji ya, dipanggil untuk berhaji, dan semoga Allah maafkan kita, ampuni kita, dan Allah tutup semua kekurangan kita, kesalahan kita, aib kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, tanpa azab, bersama orang tua kita, orang-orang kita cintai, anak keturunan kita, dan tentunya kita berharap kita juga dipertemukan nanti di surga Firdausnya Allah dengan Rasulullah SAW, dan kita bisa minum dari telaga Al-Kautsar Nabi kita SAW, dan semoga Allah bersihkan, sucikan hati kita semua. Jika ada yang sakit di sini dan rumah kita, siapapun itu, semoga Allah sembuhkan. Jika ada yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan keluarga kita, siapapun itu. Jika ada yang sedang berhutang, semoga Allah lunasi hutangnya, dan jika ada pun yang sedang bermasalah di keluarganya, rumah tangganya, istri, suami, semoga Allah angkat semua masalah mereka, dan semoga kita semua dimudahkan Allah menjadi ahlul Quran, dan semua anak-anak keturunan kita dimudahkan Allah menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil hisab insyaallah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Allah berikan kita kebahagiaan dan semua ketaatan kita pada Allah, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh kebahagiaan buat kita semua, dan kita dalam hati kita merasakan kebahagiaan itu, dan dalam kebahagiaan itu, dengan kebahagiaan yang kita rasakan dengan kehadiran Ramadan ini, kita berharap, kita mohon pada Allah, Allah bebaskan kita dari api neraka, Allah bebaskan orang tua kita dari api neraka, Allah hapus nama kita, orang tua kita, dan seluruh keluarga kita dari daftar-daftar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubillah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minal marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.